literasi. Bapak Ibu, membaca sangat penting. Membaca adalah jantung pendidikan menurut Roger Farr. Kalau jantungnya sudah berhenti, maka tidak ada darah mengalir semua ke tubuh kita. Jadi kalau pendidikan kita nggak ada membaca, maka nggak ada darah-darah itu mengalir di sendi-sendi pendidikan kita. Kalau di sekolah sudah tidak ada perpustakaan, anak-anak tidak berminat ke perpustakaan, maka esensi pendidikan itu sudah berkurang. Bapak Ibu, benar nggak sih literasi itu penting? Nah, seperti saya sudah mention di awal, sudah saya sebut di awal, bagaimana Nabi memerintahkan untuk membaca. Pertama kali perintah yang turun di Gua Hiro itu bukan perintah untuk sholat, bukan untuk memakai jilbab, bukan untuk perintah yang lain, tapi perintah membaca. Ini berarti apa? Penting sekali membaca itu. Kalau kita semua membaca, maka tentu hasilnya akan baik. Pak Ibu, ini adalah menjadi renungan kita semua. Di dalam kitab Al-Quran, dalam agama Islam yang saya anut, disebutkan ada membaca itu banyak, ada 89 kali. Ya, menulis ada banyak juga. Jadi membaca menulis adalah suatu jadi perintah dari ilahi, ya, dari perintah dari Tuhan kita. Jadi mengapa kita masih ragu untuk mengembangkan budaya membaca menulis? Tantangan kita di era teknologi saat ini adalah bagaimana membaca di era teknologi ini dengan dunia digital ini tidak mengurangi esensinya. Jangan sampai di era teknologi seperti ini justru kemampuan membaca dan menulis ini berkurang. Bapak Ibu, saya memanfaatkan ini HP ini untuk menulis, membaca udah ratusan artikel, mungkin sudah banyak kayak buku juga saya bisa hasilkan dari hanya telepon genggam. Artinya kita teknologi ini jangan jadikan alasan justru untuk kita mundur. Justru teknologi ini menjadi suatu alat yang penting untuk membantu literasi kita semakin berkembang. Bapak Ibu, ketika perang Badar, kenapa waktu itu ada tawanan yang ditebus bukan dengan uang? Nabi hanya menginginkan agar tebusannya berupa bukan uang, tapi apa tebusannya? Yaitu perintah untuk tebusannya para tawanan itu mengajarkan membaca pada 10 orang anak Madinah. Kenapa begitu? Artinya bahwa literasi pada zaman itu Nabi itu berpikir sangat panjang jauh ke depan bahwa literasi ini lebih penting daripada harta tebusan yang tinggi. Jadi inilah hikmah yang diajarkan oleh Nabi kita bahwa literasi ini sangat penting. Jadi Nabi tidak menginginkan tebusannya berupa uang, tapi tebusannya tawanan itu adalah mengajarkan membaca pada 10 orang anak. Ini luar biasa. Ini yang harus kita tiru. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah kejayaan ilmu pengetahuan di zaman itu sangat tinggi, sangat besar. Coba, siapa yang tidak kenal Al-Kindi? Siapa yang tidak kenal Ibnu Sina? Siapa yang tidak kenal Khawarizmi, penemu angka 0? Itu adalah lahir di zaman literasi berkembang yang menunjukkan kejayaan-kejayaan Islam. Jadi literasi ini membuat peradaban manusia menjadi tinggi, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi peradaban ini dunia ini banyak berhutang pada kejayaan literasi Islam pada masa itu. Perpustakaan terbesar, perpustakaan di Andalusia dan sebagainya tercatat memiliki 400.000 buku pada masa itu. Luar biasa, abad ke-10. Oke. Nah, budaya literasi ini adalah kunci dari kemajuan sebuah bangsa. Apa dampaknya kalau kita tidak memiliki perhatian besar pada literasi? Bapak Ibu,
Penelitian dari Taufik Ismail sangat menyedihkan. Meski ini penelitian lama, tapi ini masih relevan pada saat ini. Taufik Ismail mengadakan penelitian bahwa dari 13 negara, kewajiban membaca buku bimbingan melalui pengajaran sastra apa yang didapatkan, Indonesia menempati peringkat 13 dari 13 negara yang diteliti. Meski itu tahun 90-an, masih lama, tapi relevan sampai saat ini. Pertanyaannya, kalau kita lulusan SMA, apakah mereka sudah diwajibkan membaca buku, berapa buku, sudah menulis apa? Padahal di zaman Belanda, lulusan zaman Belanda itu dulu, itu kewajiban, ada kewajiban membaca 25 buku. Makanya kita tidak heran, lulusan luar negeri waktu itu, lulusan Belanda, maaf ya, lulusan di pendidikan di zaman Belanda seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, tokoh-tokoh kita pada masa itu memiliki kemampuan literasi yang tinggi karena saat sekolahnya betul-betul diwajibkan untuk membaca buku sebelum dia lulus. Jadi, nah ini Bapak Ibu, pada masa itu para pendidik kita, para tokoh-tokoh pendiri negara ini yang sekolah mencicipi sekolah Belanda, kita bisa lihat hasilnya. Bung Karno itu penulis sulung. Siapa yang tidak kenal karya di bawah bendera revolusi? 2 jilid Bapak Ibu. Bukunya tebal. Luar biasa. Siapa yang tidak mengenal demokrasi kita, karangan Bung Hatta? Itu adalah salah satu bukti bahwa para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita ini sudah mengajarkan pada kita, mereka adalah tokoh-tokoh yang literat. Bapak Ibu, sekarang bagaimana kalau anak-anak tugas? Mereka buka Google, ambil copy paste. Nah, ini sangat menyedihkan bagi kita. Ya. Memang sekarang kita apapun bisa tersedia di Google. Ya, Google adalah guru berikutnya. Tapi dengan hanya mengcopy paste, maka itu tidak membuat literasi berkembang, tapi membuat pragmatisme berkembang. Jadi kita hanya berpikir pragmatis, tapi tidak berpikir yang fundamental, yaitu tidak berpikir yang filosofis, tidak berpikir yang mendasar, bahwa kepentingan literasi ini, kecakapan literasi ini akan membuat anak didik kita menjadi seorang orang yang jujur, kerja keras, menghargai karya orang lain dan sebagainya. Bapak Ibu, di dalam literasi ini adalah pendidikan karakter. Kenapa literasi dengan pendidikan karakter menjadi penting, satu kaitan? Karena dengan literasi maka kita akan menghargai karya orang lain, tidak mengcopy paste karya orang lain, tidak mengambil karya cipta orang lain tanpa izin dan sebagainya. Bagaimana sedihnya apabila saya pernah menemukan di sebuah perpustakaan sekolah, saya nggak usah sebutkan, bagaimana tokoh pustakawannya membeli buku-buku bajakan. Ini sangat menyedihkan bagi saya, karena dengan membeli buku bajakan berarti sebetulnya dia tidak menanamkan karakter, tidak menghargai karya cipta orang lain, karena itu merugikan, tidak memberikan manfaat bagi si penulis. Kasihan penulisnya kalau buku-bukunya dibajak, kemudian tidak mendapatkan benefit dari situ. Ini sangat menyedihkan bagi dunia literasi. Bapak Ibu, menurut tes PISA kita masih terbawah. Ini mungkin data lama, tapi data terbaru pun kita masih di bawah 50 negara. Kita masih terbawah. Nah, ini kita masih menduduki peringkat bawah, dan ini adalah tugas kita semua. Tidak semuanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah karena mungkin terbatas SDM, terbatas anggaran dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai anak bangsa, masyarakat ikut membantu untuk meningkatkan kecakapan literasi minimal pada anak kita, pada anak didik kita. Bapak Ibu, kemampuan membaca kita masih rendah. Dari 1000 orang hanya ada 1 minat orang yang membaca. Bapak Ibu, saya barusan mengirimkan buku-buku yang ada di tempat saya kirimkan ke TBM, ke
perpustakaan di sekolah negeri yang ada yang belum memiliki buku. Kemarin saya baru saja mengisi workshop literasi, di mana ada beberapa sekolah yang belum memiliki perpustakaan dan buku-buku fiksi, maka saya membantu untuk mengirimkannya. Ini adalah suatu upaya kita membantu pemerintah untuk menyediakan bahan-bahan bacaan yang berkualitas. Dan hati-hati Bapak Ibu guru-guru juga harus mensortir buku-buku. Jangan sampai buku bacaannya tidak sesuai dengan psikologi perkembangan anak kita. Jangan sampai anak-anak yang usianya masih SD di bawah ya, kemudian kita berikan psikologi perkembangannya, kita berikan buku-buku yang dewasa. Ini juga harus hati-hati. Jadi kita harus perlu mensortir. Tugasnya guru-guru adalah itu, bisa menseleksi bahan-bahan bacaan mana yang sesuai dengan psikologi perkembangan anak didik kita. Ini sangat penting. Oke Bapak Ibu, akibat krisis literasi kita menjadi pengirim migran terbesar. Bukan migran ya, migran. Buruh migran terbesar. Ini fakta. Fakta. Oleh karena itu, kalau kita literasi berkembang tinggi, maka yang akan kita kirim adalah nilai tambah. Ya. Kalau dulu rotan diekspor mentah begitu, dijual, kemudian oleh orang luar negeri dijadikan mebel, kemudian datang lagi ke kita beli, lebih harganya lebih mahal. Kita beli rotan buatan kita sendiri, hasil alam kita sendiri, tapi dengan harga yang lebih mahal. Kan miris. Mengapa kita tidak membuat rotan di sini, kita bikin yang baik, yang bagus, SDM-nya kita tinggalkan kualitasnya sehingga bisa kita ekspor keluar dengan harga tinggi, sehingga kita dapat nilai tambah, lapangan pekerjaan bertambah dan sebagainya, sehingga angka pengangguran bisa ditekan. Bapak Ibu, inilah yang perlu kita lakukan sebagai warga masyarakat. Apapun, sekecil apapun sumbangsi yang kita berikan, insya Allah kalau kita niatkan baik, maka akan menjadi nilai tambah bagi bangsa kita. Oke Bapak Ibu, gerakan literasi nasional. Nah ini, gerakan literasi nasional memerlukan gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik Garlis ini luar biasa, Ibu Yulia dan jajarannya. Saya ucapkan selamat dan terus bergerak untuk memajukan dunia pendidikan kita. Dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti tantangan, jangan menyerah Bapak Ibu. Sekali kita menyerah, maka kita tidak akan bisa menggapai sukses-sukses kita yang mungkin sudah menanti kita di depan. Bapak Ibu, kalau Harry Potter itu penulisnya J.K. Rowling itu menyerah, jadi ditolak oleh para penerbit, maka kita tidak sampai sekarang tidak akan mampu membaca karya-karyanya yang luar biasa, yang spektakuler gitu. J.K. Rowling itu seorang penulis terkenal dari luar negeri itu yang menulis Harry Potter, ditolak berkali-kali oleh penerbit. Dia tidak pantang menyerah. Dan sekarang mungkin yang menolaknya saat itu menyesal berkali-kali. Ya, makanya Bapak Ibu, kita mungkin yang niat menulis ditolak oleh media massa dan sebagainya, kita jangan gencar. Apalagi saya mendengar Garlis sudah memiliki majalah luar biasa, bisa nanti menjadikan media itu untuk media menampilkan karya-karya literasi Bapak Ibu semuanya dan anak didiknya tentu saja. Bapak Ibu, kita tahu dengan menulis puisi anak-anak itu sebetulnya itu menambah sangat bagus untuk menambah ini anak, budi pekerti anak. Kalau kita puisi-puisi di sekolah itu dikumpulkan, dibukukan, maka anak-anak itu akan tumbuh percaya dirinya dan sangat bagus dalam soft skill penguasaan mereka. Baik Bapak Ibu. Nah, Garlis Jabar ini bagus. Saya ini tujuannya meningkatkan pengenalan. Diharapkan mudah-mudahan Bapak Ibu jangan menyerah. Dan kita juga selain membaca penting menulis. Kenapa menulis? Karena menulis ini meningkatkan kompetensi diri, dan ini
mengkristalkan pemikiran kita dan bisa berbagi inspirasi, berbagi gagasan, berbagi ide. Tapi menulis yang bagaimana yang baik, yaitu menulis yang untuk bermanfaat, menulis kebermanfaatan, untuk menulis untuk berbagi kebaikan pada orang lain, bukan menulis yang mencelakakan diri maupun orang lain. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Ini nanti saya bisa bagikan kepada panitia. Nanti mungkin bisa di-share kepada rekan-rekan yang hadir hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi motivasi saya mudah-mudahan bisa memacu Bapak Ibu untuk tetap semangat. Yang jelas Bapak Ibu, di tangan kita lah, Bapak Ibu guru, gerakan literasi ini bisa berjalan. Sekolah, orang tua juga kita perlu beri pemahaman, karena gerakan literasi sekolah juga akan bagus, akan berjalan kalau ditunjang dengan gerakan literasi orang tua dan gerakan literasi masyarakat. Jadi semuanya berdampingan menjadi tripusat literasi yang bisa meningkatkan literasi, khususnya di Jabar, agar menjadi Jabar Kahiji. Bapak Ibu, saya harap seluruh Jawa Barat perpustakaan-perpustakaannya itu diisi oleh karya-karya guru dan karya siswa. Jadi kalau nanti mampir ke sekolah pengawas itu, jangan ditanya piala, sudah dapat piala berapa? Bukan, berapa buku yang sudah dihasilkan anak didik. Jadi dipajang di lemari-lemari setiap sekolah itu karya-karya siswa, karya-karya guru, sehingga ini akan kegiatan literasi ini akan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang Ibu Yulia dan kawan-kawan lakukan menjadi catatan amalan kebaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, ada salah-salah kata, ada salah-salah penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon izin pamit Bapak Ibu, saya sudah ditunggu di room lain. Terima kasih kesempatannya Ibu Ai dan semuanya. Ya, terima kasih, apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih Pak Catur atas paparannya sangat luar biasa. Beliau tokoh literasi Jawa Barat yang menjadi suri teladan bagi kita semua ya, dengan karya-karyanya yang lumayan, yang sangat banyak dan perlu kita contoh. Bapak Ibu, jika berkenan saya bacakan sedikit tentang kesimpulan yang Bapak Catur sampaikan, bahwa kita ini yang saya garis bawahi adalah yang pertama tadi, tersesat di jalan kebenaran. Dan ini kebenaran dalam berliterasi. Alhamdulillah jalan yang dibukakan oleh Ibu Ketua Umum itu membuka jalan bagi kita semua, bahwa jalan kebenaran inilah menuju menghadapi tantangan GLN Garulis Jabar. Mudah-mudahan ini betul-betul memberikan jalan bagi kita semua, jalan Jabar menuju Jabar literat Jabar Kahiji. Baiklah Bapak Ibu sekalian, barangkali tidak dibuka sesi tanya jawab ya, karena Pak Catur beliau sangat sibuk dan dinantikan di room yang lain. Mohon maaf barangkali untuk pertanyaan sekitar tantangan Garulis Jabar kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Ibu Ketua Umum. Paparan yang pertama adalah dari Ibu Ketua Umum, Ibu Yulianti MPD. Beliau, barangkali Bapak Ibu peserta webinar belum mengetahui, mungkin ada yang belum mengetahui bahwa LN Garulis Jabar ini diketuai oleh seorang ibu guru, ibu pengawas ya Ibu ya, pengawas dari Kota Bandung yang sangat cantik, luar biasa energik. Gerakannya luar biasa. Ibu Yula ini entah berapa ini tenaganya, ini saya saja sangat angkat topi gitu kepada Ibu Yula. Luar biasa itu energinya, entah berapa ini ya cadangannya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan langsung paparan dari Ibu Ketua Umum
Ibu Yulia Yulianti MPD. Kepada beliau dipersilakan Bu Yulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih juga untuk Pak Catur ya, sudah memberikan motivasi barangkali bahwa supaya kita tetap semangat ya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassil amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Catur bahwa GLN Garulis Jabar ini tidak mungkin bisa tercipta ada di antara kita apabila tanpa ada keberadaan kita semua, teman-teman yang ada di sini dan juga ibu bapak yang ada di rumah ya. Oke, tetap semangat. Saya tidak akan memaparkan apapun karena mungkin sudah sering ya ibu dan bapak juga melihat saya. Boleh lihat saya di YouTube juga ada. Kalau ingin mengetahui hal yang tentang GLN Garulis itu juga ada. Saya hanya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh peserta GLN Garulis Jabar. Alhamdulillah, Anda adalah orang-orang pilihan yang berhasil dan berniat mengikuti GLN Garulis Jabar. Ini bukan suatu kebetulan, betul-betul inilah suatu tantangan untuk menjawab tantangan yang ada pada ibu dan bapak semua atau adik-adik semuanya ya di sini, karena pesertanya tidak cuma ibu dan bapak guru, tapi juga ada siswa, kepala sekolah, pengawas, dari keluarga, juga TBM dan semuanya. Maka ya, sebentar. Ya, ini biasa masalah teknis ya. Ya. Jadi sebelum tantangan ini dimulai sebenarnya ibu dan bapak juga Oke, ya tadi slotnya double ya, mengganggu sekali. Terdengar Bu? Ya, ada Bu. Oke, ada. Ya, kita lanjut ya. Aduh, mana lagi semangat-semangatnya tahu-tahunya. Oke, ya sudahlah. Yang pasti begini, ibu dan bapak, sebelum mungkin dimulai juga ibu dan bapak adalah juara. Karena ibu dan bapak sudah menyambut tantangan ini. Selamat buat ibu dan bapak. Semoga buat kita semua, semoga kita semua bisa selesai pada tantangan di akhir. Jangan khawatir, ibu bapak dan adik semua. Kami akan istilahnya memberikan motivasi, pengetahuan dan pelatihan yang akan mungkin diberikan oleh yang lainnya juga supaya kita semua bisa lolos pada akhirnya. Insya Allah jangan khawatir. Kita tetap akan berkomunikasi, kemudian apapun itu kesulitan akan kami bantu sehingga semuanya bisa lolos pada akhirnya mungkin, dan kita bisa bertemu di ujung nanti di kemenangan untuk mengadakan suatu festival hasil karya dari semua peserta GLN Garulis Jabar ini. Semoga dan yang pasti semua ini haruslah menjadi sebuah amalan ibadah sehingga yang kita lakukan dengan segala pengorbanan, dengan segala waktu dan tenaga yang kita lakukan semuanya menjadi amalan ibadah bagi kita semua. Mungkin itu saja Bu Ai yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia selaku Ketua Umum GLN Garulis Jabar yang telah memberikan pengantarnya tentang tantangan GLN Garulis Jabar. Alhamdulillah peserta sudah bertambah ya Ibu ya di hari terakhir. Di hari-hari terakhir itu penambahan luar biasa. Kami juga alhamdulillah melakukan gerakan-gerakan supaya rekan-rekan bisa berpartisipasi sebagai peserta tantangan. Baiklah, sebentar mungkin sedikit informasi. Alhamdulillah di sini saya didampingi oleh semua wakil ketua, semuanya hadir di sini ya. Oke, GLN Garulis Jabar ya Bu ya. Ya, semuanya ada di sini ya. Betul. Ya, perlu saya sampaikan ada Bu Esi jauh-jauh ya dari Bekasi. Ini sebelah kiri juga sudah biasa nih kalau Pak Dio ya. Kemudian ada Bu
kemudian juga dari Subang ya jauh-jauh. Baik, mungkin itu adalah bentuk dari partisipasi kami dan juga support kami bahwa kita semua bareng-bareng akan mendukung untuk mensukseskan program GLN Gardelis Jabar. Juga buat semuanya yang ada di sana, yang jauh di sana ya, tetap oke, semangat ya. Oke, mungkin itu saja. Ya, satu tim yang sangat kompak ya Bu ya, dari seluruh provinsi Jawa Barat, banyak perwakilan para petinggi GLN Gardelis Jabar itu ada di berkumpul di Tikomdik. Alhamdulillah ya Bu ya, sehingga kita bisa mengawali kegiatan ini untuk melaksanakan, terutama yang di depan mata adalah memulai program tantangan GLN Gardelis Jabar ini. Baik Ibu, masih ada yang akan disampaikan Bu Yulia? Yang lain bagaimana? Teman-teman, rekan-rekan para cukup ya. Sementara lanjutkan ya. Baik, kita akan mendengarkan paparan bagaimana juknisnya, petunjuk teknis pelaksanaan dari program tantangan GLN Gardelis Jabar. Ini akan disampaikan oleh Ibu Susilawati selaku koordinator Perdik di sini ya, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, termasuk juga organisasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan penjelasan petunjuk teknis tentang tantangan GLN Gardelis Jabar yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Koordinator dari Organisasi dan Pendidikan Latihan. Kepada Ibu Susi yang terhormat Bunda, dipersilahkan. Mic-nya Bunda, mic-nya belum di. Iya. Ya, sudah. Baik. Hatur nuhun, Bu Ai. Sami-sami Bunda. Baik, punten kanggo host screen abdi sopada tiasa nge-share Ada di screen share-nya khusus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Yulianti, beserta jajarannya yang alhamdulillah saya dengan bangga menyaksikan Bapak dan Ibu berkumpul di sana. Yang saya hormati para koordinator wilayah 27 kota dan kabupaten, juga para penggerak pengurus provinsi dan wilayah yang semoga atas kiprah Bapak dan Ibu semua Allah berkenan dengan berkah untuk kita semua. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan ananda peserta pelopor tantangan GLN Gardelis Jawa Barat, berjumpa, ini dia Ibu Susi yang selalu ditemui di grup-grup pelopor. Begitu saat ini alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan cuacanya bisa bagus sampai nanti berakhir paparan saya, karena Bogor sudah mulai meletup-letup halil petirnya begitu ya, mudah-mudahan. Baik Bapak dan Ibu peserta technical meeting GLN Gardelis, kami harapkan saat ini Bapak dan Ibu, saudara-saudari serta adik-adik Anda semua sudah terdaftar menjadi peserta tantangan GLN Gardelis Jabar. Begitu. Terdaftar apakah itu sebagai kategori perseorangan? Nah, ini dia. Jadi alur juknis saya akan dimulai dari tentang kepersertaan, ya, begitu. Apakah mendaftar sebagai peserta perseorangan? Itu boleh ya dari screen dulu. Paparannya. Oh ya, baik. Sudah, bisa, tidak bisa ya? Sebentar. Belum bisa. Belum, ya. Iya, belum bisa. Nah ini dia. Baru mutar-mutar, twing. Nah.
Apa itu? Mungkin kendala sinyal masih ini. Oke. Sudah nampak? Belum. Nah, sudah nampak? Belum. Kalau di sini sudah nampak. Ya, sudah. Nampak, Bu. Ya. Iya, baik. Ya. Yang akan disampaikan pada sore hari ini sebetulnya sama Bapak dan Ibu seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ketemu kita dari diklat ke diklat sampai dengan GO dan lain sebagainya gitu, dan tidak ada sesuatu yang baru, hanya saja kita akan memahami lebih detail apa sih maksud peserta dari tantangan GLN Girlis ini ya. Bapak dan Ibu pastikan sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu, Ananda sudah mendaftar sebagai peserta tantangan ya. Peserta perseorangan itu tidak hanya sebatas di kalangan guru ya. Pengawas disilakan, kepala sekolah disilakan, itu untuk perseorangan, bahkan ibu atau ayah pun dipersilahkan. Kemudian pegawai, karyawan swasta, karyawan BUMN atau apapun dari semua kalangan, jika memang tertantang menerima tantangan GLN Girlis itu dipersilahkan. Akan tetapi caranya begitu kan, hubungi para koordinator wilayah setempat. Nah, tidak perlu dipotret atau apa gitu kan oleh para peserta webinar sore hari ini. Insya Allah ini materi akan dibagikan ya, seperti itu. Jadi kemudian untuk peserta dengan kategori kelompok, baik itu dari kelembagaan sekolah, komunitas maupun dari keluarga gitu kan, pastikan semuanya sudah terdaftar. Maka GLN Girlis menerima Bapak dan Ibu gitu dalam kategori kelompok ini gitu kan, mulai dari paket gerakan literasi GLS dari mulai tingkat PAUD ya. Tingkat PAUD itu ya yang mengikuti tantangan hanya pengawas, kepala sekolah dan ibu gurunya, seperti itu. Lalu kalau untuk SLB juga pengawas, kepala sekolah dan ibu gurunya atau bapak gurunya, seperti itu. Kemudian untuk SD, SMP, SMA sampai jenjang SMK kami menyediakan 4 jenis paket yang tentunya setiap paket akan menentukan berapa pembiayaan yang harus Bapak Ibu keluarkan. Ya, tentunya pembiayaan tersebut akan diambil dari kas kelembagaan masing-masing. Nah, ini dia yang sampai tadi pagi masih pertanyaan, masih banyak sekali pertanyaan untuk unsur-unsur peserta yang termasuk ke dalam kategori. Nah, seperti ini. Disimak baik Bapak dan Ibu untuk kita ambil contoh kategori B ya, yang pertengahan. Ini berjumlah 16 orang. Artinya ya, ada 1 orang dari unsur kepala sekolah atau bisa diwakili oleh wakasek, baik itu kesiswaan, sarana dan prasarana maupun kurikulum, boleh diwakili oleh tim literasi, boleh oleh penggerak yang notabene sebagai perintis di provinsi atau misalnya sebagai koordinator, boleh. Akan tetapi, nah ini dia ada simpang siur. Akan tetapi jika Bapak dan Ibu penggerak akan bergabung menjadi peserta tantangan secara kelompok atau kelembagaan, maka Bapak dan Ibu tinggalkan peserta perseorangannya. Seperti itu. Karena apa? Karena nanti Bapak dan Ibu akan menghadapi 2 tantangan sekaligus. Ketika minimal membaca buku 10 buku per 10 bulan, berarti karena Bapak atau Ibu ada di 2 kategori itu, berarti itu kelipatannya. Seperti itu. Itu kalau kita berhitung minimal. Jadi sebelum kami mengedarkan
lembar konfirmasi gitu kan, silahkan untuk direvisi kembali, karena kami yakin gitu kan, kami menyadari gitu kan, memang kegiatan membaca ini menjadi sebuah kewajiban kita, apalagi kita sebagai guru menulis pun demikian gitu. Akan tetapi jika memang akan menjadi beban Bapak dan Ibu untuk berada di dua kepesertaan, silahkan memilih salah satunya, seperti itu. Ya, jelas ya Bapak dan Ibu, dan tagihannya pun itu tidak boleh berkurang. Ya, nih nanti ada Bu Ketum nih di sini. Karena memang sudah ada referensi, sudah ada kata-kata. Seorang penggerak, seorang perintis itu otomatis bisa menjadi seorang peserta tantangan dan tidak harus membayar. Tetapi bukan berarti ketika Ibu ada di dalam kategori B ini jadi berkurang pembayarannya 325 dikurangi 100.000, bukan seperti itu Bu Ai. Begitu ya. Jadi ini tentang kepesertaan ini masih simpang siur. Nah, di kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan supaya tidak terjadi simpang siur berikutnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk unsur komite, ya, itu bisa ketua komitenya gitu kan, bisa sekretarisnya, pengurusnya gitu, atau anggotanya. Kemudian dari kategori B ini ada unsur 2 orang tua peserta didik, seperti itu. Kemudian 2 orang guru dan 10 peserta didik, atau kalau misalkan dimasukkan ke dalam tim literasi itu bisa di 2 kelompok binaan, seperti itu. Nah, berarti jumlahnya 16. Kemudian ada lagi pertanyaan, Bu Susi, kalau kepala sekolah tidak bisa bagaimana? Kalau Wakasek tidak bisa bagaimana? Tim literasi juga sih bukan menjadi peserta tantangan. Silahkan cari tambah guru yang lain yang mau mengikuti tantangan. Jadi secara jumlah tidak boleh berkurang, tidak boleh berlebih. Tapi secara unsur boleh silahkan disiasati. Bahkan tidak ada seorang pun komite yang mau ikut bergabung di tantangan kelompok dari GLS ini. Boleh diambil dari guru. Seperti itu. Itu ya tentang peserta dari GLS ya. Kemudian kepesertaan dari ini dari GLS PAUD ya. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit. Jadi ada 2 kategori A dan B, begitu ya. Kemudian untuk kategori berikutnya, nah ini dari kategori GLK, Gerakan Literasi Keluarga, kami siapkan dalam bentuk 2 paket ya, yaitu paket A dan paket B ya, dengan besaran 100 dan 145. Itu pesertanya dari unsur ya, ayah, ibu, atau memang ayah ibunya sibuk, itu bisa walinya, seperti itu. Kemudian anak tersebut. Kemudian kategori B dari unsur ayah, gitu kan, atau wali, ibu atau wali, dan 2 anak. Seperti kemudian standar anaknya yang bisa ikut bagaimana Bu Susi? Minimal kelas 2 SD sudah bisa membaca, begitu, dan sudah bisa menulis, seperti itu. Nanti kalau untuk diupload menjadi review gitu kan, boleh tulisan aslinya dan boleh juga diketik ulang oleh ayah atau bunda atau walinya, seperti itu ya. Itu penjelasan untuk GLK. Kemudian untuk GLM ya, ini mohon maaf saya ada salah ketik juga ya. Untuk GLM itu di unsurnya ada dari pengurus, 1 orang pengurus dan 1 orang anggota, itu ada di paket A. Dan kemudian untuk paket B itu 1 orang pengurus dan 4 anggota, begitu ya. Kemudian untuk perorangan sudah saya bahas tadi. Nah, kemudian kita tantangan ya, tantangan yang sering ditanyakan ya. Memang ya di awal kami secara
umum gitu kan menerangkan bahwa tantangannya adalah mengikuti 9 paket pelatihan literasi. Tapi kenapa Bu Susi ketika melihat di tabel itu ada yang 8, ada yang 4, iya seperti itu ya. Itu maksimalnya. Karena apa? Kalau siswa tidak dibatasi, khawatir karena Zoom kita atau webinar kita diselenggarakan di hari Sabtu, tidak semua sekolah hari Sabtu libur untuk pembelajaran. Kalau untuk di IT gitu kan, untuk di pesantren itu hari Sabtu itu libur. Tapi untuk sekolah-sekolah negeri masih banyak yang melakukan atau mengadakan kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Nanti akan saya bahas lebih dalam di tagihannya, di tabel tagihannya ya. Jadi kemudian membaca dan boleh nggak Bunda Susi? Kita nih bulan ini Oktober kan kemarin sudah latihan nih sama Bunda Susi nih di grup pelopor gitu kan. Kita sudah membaca 4 nih, asik, nanti bulan November nggak harus upload. Jadi tidak diperbolehkan kosong dalam 1 bulan tidak mengupload resume atau kartu bacanya seperti itu. Ya, kemudian membuat diorama dunia baca itu hanya untuk tagihan kelembagaan, akan tetapi isinya dari diorama itu adalah kartu baca ya, yang dari buku-buku yang telah dibaca oleh para peserta tantangan di kelembagaan itu, kemudian yang dibaca oleh anggota keluarga yang menjadi peserta tantangan, kemudian diorama baca yang ada kartu bacanya di diorama itu oleh peserta dari TBM. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan seperti apa diorama dan kartu baca itu ya. Nah, ini saya akan membahas secara umum yang di sini. Kemudian membuat video mendongeng bercerita dan 1 kegiatan literasi ya. Nanti kita akan lihat karena kegiatan literasi itu cukup 1 saja, itu tagihan secara kelembagaan. Tapi bagaimana Bu Susi kalau kita perseorangan harus membuat juga, merekam sendiri gitu kan, memvideokan sendiri kegiatan literasinya seperti itu. Kemudian membuat tulisan hasil karya literasi ya, membuat 1 buku antologi bebas ya untuk kelembagaan ya, mau diambil genre sastranya atau non sastranya disilahkan. Tapi Bu Susi kalau misalnya kita memang tagihannya itu 1 orang 4 puisi kali 16 untuk kelompok B, berarti tipis dong bukunya. Nah, berarti disilahkan untuk menulis puisi lebih dari 4 untuk pemenuhan buku antologinya. Seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya ini sekolah ini sudah hebat, puisinya jangan puisi deh, kita buat cerpen, ya disilahkan, gitu kan, seperti itu. Kemudian membuat perencanaan lini masa program tantangan literasi ini wajib, baik untuk perorangan maupun untuk lembaga, baik itu dari GLS dan GLM maupun untuk GLK. Karena rencana ini adalah menentukan keberhasilan semua peserta pelopor dalam mencapai sukses tantangan ini ya. Kemudian mengisi instrumen literasi, insya Allah itu nanti di kegiatan monitor dan evaluasi. Kemudian yang tak kalah penting, tantangan ini wajib dilakukan adalah memanfaatkan media cetak, majalah Geliat Gemilang NGG, ya, media sosial dan yang lainnya, ya. Kemudian mengikuti festival. Nah, ini ada beberapa anak kita peserta perseorangan yaitu siswa. Bunda Susi, gimana kalau tidak bisa membeli majalah Geliat Gemilang seperti itu? Dia gitu kan sebagai peserta tantangan gitu. Kenapa tidak bergabung dengan sekolah, nak? Gitu kan? Tidak bisa, Bu, gitu. Seperti itu. Nah, nanti melihat fakta ini untuk sementara saya saya sampaikan kepada anak-anak tersebut, jika Anda bulan ini uangnya pas gitu kan, ya tidak harus membeli majalah Geliat Gemilang begitu. Jadi nggak apa-apa
tautan itu, di tautan pendaftaran itu dicentang tidak saja. Tapi kalau memang Ananda penasaran gitu kan, ingin menuangkan karya literasinya di majalah Geliat Gemilang, semoga dalam 9 bulan ke depan, 8 bulan ke depan mendapatkan risiko untuk membeli majalah Geliat Gemilang. Ya, saya sampaikan di sini, barangkali ada yang mau menjadi donatur. Ya. Kemudian ini fasilitas yang akan diperoleh, ya. Nah, ini juga ada pertanyaan muncul, ya. Dengan mendaftar di paket A, paket B, paket C, ya, atau perseorangan, atau misalkan paket A, paket B untuk PBM dan GLK, apakah majalah Geliat Gemilangnya mendapatkan free setiap bulan selama 10 bulan? Oh tidak, kasihan Pak Yoyo, nanti dari mana gitu ya. Jadi free itu majalah ketika mendaftar, seperti itu ya. Nanti untuk bulan berikutnya, bulan kedua gitu ya, harus memesan kembali gitu kan kepada Ibu Endah melalui tautan yang sudah kami bagikan, begitu ya Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan Ananda, terkait majalah Geliat Gemilang yang masuk ke dalam paket pendaftaran peserta pelopor itu hanya 1 kali. Kedepannya itu harus membeli dan memesan kembali. Jadi bukan berarti dengan paket sekian ratus ribu mendapatkan free majalah selama 10 bulan. Tidak seperti itu ya. Jadi mohon dicatat, karena informasi saya ini akan mempengaruhi pengeluaran pembiayaan gerakan literasi nasional untuk tantangan Garlis ini di program literasi Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing, seperti itu ya. Baik, itu tentang tantangan dan benefit atau fasilitas yang didapatkan oleh para peserta. Nah, ini dia untuk kategori perorangan, ya. Untuk kategori perorangan. Nah, kita akan membaca skema tabel ini. Nah, ya, pusing sih baca ini seperti apa gitu ya, baca pada ini sudah di share-nya itu dari tanggal 24 Juli begitu ya, tapi sampai saat ini kalau kata orang Sunda belum ada yang khatam untuk membaca seperti itu ya. Jadi kita akan baca ya tantangannya. Ya, ini saya contohkan untuk pertama di kategori perorangan. Itu ada tantangan diklat, ya. Ada tantangan diklat. Memang secara umum tantangan diberikan 9 kali diklat. Akan tetapi untuk kategori perseorangan ini gitu ya, SD bisa maksimal 7, SMP 7, SMA 7, guru 888 sampai dengan masyarakat ya, dari unsur masyarakat 8 ya. Kemudian untuk bisa dari memperbesarnya saya seperti apa nih ya, saya kurang besar aja. Sebentar. Sekarang hari Bun, bisa di Zoom. Iya, saya pakai yang lain dulu. Mohon ditunggu sebentar. Oke, supaya saya lebih jelas. Nanti kalau Bapak dan Ibu bisa di laptop dan di HP-nya masing-masing bisa di Zoom. Tapi kalau di sini saya tidak bisa Zoom. Oke, sebentar. Nah, itu dia. Lagi ini diklat ya, diklat tantangan umumnya adalah 9 kali diklat, akan tetapi untuk kategori perseorangan ada keringanan ya, ada maksimal di sini disesuaikan. SD 7 kali gitu kan, kemudian untuk SMP ya
kelas 7 dan kelas 8 saya harus menjelaskan dan menegaskan ada beberapa sekolah yang mengikut sertakan anandanya peserta didiknya itu di kelas 9 dan kelas 12 ya. Jadi mohon direvisi dari sekarang. Silahkan ajak mereka untuk yang kelas 7 dan kelas 8. Kemudian ada yang menjawab, Bu, kelas 7 mereka kan tidak punya pengalaman, harus begini. Ibu, untuk orientasi mendapatkan menjadi pemenang itu bagus. Akan tetapi jika ibu orientasinya adalah mendidik atau membiasakan dengan kebiasaan baru dengan membaca, itu lebih bagus. Seperti itu. Silahkan direvisi ya. Siswa yang mengikuti peserta tantangan ini adalah siswa kelas 7 dan kelas 8, kelas 10 dan kelas 11 untuk SD kelas 2 sampai dengan kelas 5. Saya ulasnya untuk SD kelas 2 sampai kelas 5, untuk SMP kelas 7 sampai kelas 8, untuk SMA kelas 10 dan kelas 11. Karena apa? Karena tantangan ini akan berakhir sampai Juli ya. Khawatir ada kesulitan Bapak dan Ibu guru menghubungi mereka. Seperti itu. Pun bertanya untuk peserta anak-anak yang memang ada di kategori keluarga. Jadi silakan dipertimbangkan, begitu sebetulnya untuk yang di PBM ya. Kemudian kita akan kolom yang kedua. Di situ ada tantangan baca ya, 10 ya. Umumnya itu 10 ya. Silakan ini saya tantang minimal 10, lebih boleh, akan tetapi tidak diperkenankan bolong, tidak mengupload, membaca buku 1 bulan itu tidak boleh gitu kan. Semuanya setiap bulan harus upload kartu baca dan membaca, bahkan harus menuliskan di diorama ya. Nah ini ya, di kolom kedua untuk SD 10, untuk SMP 10, untuk SMA 10, untuk guru 10, untuk kepala sekolah 10 ini ya, pengawas 10, lalu untuk komite 5 saja, orang tua 5, dan masyarakat 5 itu untuk perorangan ya. Kemudian kita akan ke kolom ketiga. Nah, ini cara membaca tabel ini ya, yang masih sering dipertanyakan ya, ketika sudah dijelaskan ruas abdi seperti itu ya. Jadi untuk resume membaca ya, 10 sesuai dengan buku yang dibaca ya, dan ini 5 sesuai dengan buku yang dibaca. Ini untuk video karena ini perorangan kategorinya gitu kan, seperti itu. Jadi maka semuanya wajib membuat video dongeng, video kegiatan literasi pribadi gitu kan, seperti itu. Kemudian diorama gitu kan juga wajib ya. Di sini T4 itu tempatnya karena kemarin ada diorama itu kan alur Bu gitu, 3 dimensi seperti museum. Seperti kita kalau ke museum ada diorama Palagan Ambarawa, ada diorama pertempuran gitu ya, itu untuk diorama sejarah. Tetapi ini untuk GLN Gadis ini kita buat konvensi atau kesepakatan dioramanya diorama baca ya. Nanti di akhir ini akan saya perlihatkan seperti apa diorama baca. Bisa dalam bentuk 3 dimensi, dibuat dari bahan-bahan bekas, bisa berbentuk bunga bertangkai, kemudian balon-balon bertangkai, bentuk es krim bertangkai, yang kemudian nanti disimpan ya, atau ditancapkan di sebuah pot ya. Besar kecilnya pot tergantung peserta yang tergantung kelompok atau kategori peserta yang Bapak Ibu ikuti di lembaga Bapak dan Ibu ya. Di sini ini maksudnya ini adalah tempat. Nah, berarti ini tangkai tergantung ya, disesuaikan dengan jumlah buku yang
dibaca karena diorama itu memberikan informasi identitas buku yang telah dibaca oleh Bapak dan Ibu serta Anda sekalian. Seperti itu. Misalnya, saya membaca buku e-books gitu kan. Judulnya adalah Manusia Setengah Salmon oleh Raditya Dika. Lalu tuliskan di situ URL-nya. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak dari unsur pelopor siswa sekarang sudah ada 1.000 lebih anak-anak di sana dan mereka sudah membaca buku 4 sebagai latihan pemanasan dan juga sudah mereview, bahkan ada yang sudah menulis puisi. Jadi mereka sudah paham pengembangan dari resume sebelumnya gitu kan, tantangan sebelumnya. Kalau di Girl and Girlies ini harus menyertakan identitas bukunya. Apa itu identitas buku? Judul, penulis, penerbit, tahun terbit. Seperti itu. Ya, karena apa? Karena kami juga ingin mengevaluasi sekian perjalanan gerakan literasi di Jawa Barat dan banyak sudah para guru kita, kepala sekolah kita, pengawas sekolah kita yang telah menulis buku. Kami ingin mengetahui ya sejauh mana buku-buku mereka itu dibaca oleh kita, anak-anak kita. Jadi identitas buku itu harus ada. Kemudian kita alih ke kolom yang berikutnya, ya, ini tugas menulis karya cerita. Karena ini perorangan, ya, gitu. Jadi puisi 4, pantun 4, cerpen 4, kemudian storytelling atau cerita dalam Inggris 4, gitu kan. Kemudian ada kita konvensi sesuai dengan kompetensi pating verifikator di sini semuanya bahasa Inggris. Ya, kalau ada yang ingin bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, bahkan bahasa Arab sekalipun, ditahan dulu, mudah-mudahan nanti Bunda Yulia bisa menyediakan tantangan ini di yang kedua setelah ini, kan seperti itu. Kemudian artikel. Ya, nah ini juga ada artikel kalau untuk Carpon ini untuk SD tidak ya, tidak harus. Kemudian tidak harus menulis, komite dan orang tua juga tidak kalau untuk Carpon ya. Kemudian untuk cerpen, untuk Carpon, kemudian untuk storytelling gitu kan, atau menulis ya dalam bahasa Inggris gitu kan. Untuk SD tidak gitu kan. Di sini pokoknya kalau tidak di checklist berarti itu bukan tagihannya ya. Yang tanda checklist itu adalah tanda tagihan ya, seperti itu. Kemudian wajib semuanya membuat buku antologi ya untuk perorangan. Tidak boleh digabung penggerak dengan penggerak gitu kan. Tidak boleh, karena ini tantangan maka harus dilakukan ya. Nanti untuk penerbitan dan lain sebagainya akan ada pemberitahuan berikutnya. Kemudian ada timeline ya, membuat sebuah rencana yang saya sebutkan tadi ya. Perseorangan juga harus memiliki rencana ya. Hari ini mengadakan technical meeting. Nah, itu tuliskan ke dalam perencanaan. Kemudian eksekusi, membacanya kapan, reviewnya kapan, tulis schedule-nya ya, seperti itu. Kemudian nanti baru di skor dan skor instrumen, kemudian penilaian dan sebagainya. Untuk pemanfaatan media gitu kan, itu untuk majalah Geliat Gemilang, semuanya diharapkan bisa menulis dan bisa memilikinya gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk perorangan. Lalu, nah, ketika kita sudah memahami tadi tentang perorangan, maka ketika kita menginjak kepada kategori kelompok begitu ya, berarti tinggal dijumlahkan saja. Tadi sudah bisa ya kita membaca tantangan ini berdasarkan kolom ya. Nah, ini peserta GLS ya untuk kategori A ya, berarti kategori A ya, kategori A itu diikuti oleh berapa orang? Diikuti oleh 9 orang ya. Lihat tantangan membacanya ya, tantangan kelasnya. Untuk
kepala sekolah 8, untuk komite 4, ya, untuk orang tua 4, untuk guru 8, untuk siswa 4. Ya. Kemudian membacanya sama, begitu ya, 10 untuk kepala sekolah, 5 untuk komite orang tua, 5 buku untuk membaca guru 10 dan siswa 10. Lalu membuat resumenya disesuaikan dengan buku yang dibaca. Nah ini ya. Lalu karena ini adalah kelembagaan, maka buatlah video dongengnya hanya 1 saja. Ini kalau seperti ini Bapak dan Ibu Anda sekalian, ini tagihan lembaga ya. Kalau semuanya seperti ini, di draft seperti ini tagihan lembaga. Jadi cukup 1 lembaga 1 saja. Nah ini ya, nah yang ini diorama ya, angkanya 1, tetapi angkanya ada 80, termasuk kartu baca yang divisualisasikan dalam bentuk bunga atau bentuk ikan atau bentuk es krim, ada 80. Kenapa ada 80? Dari mana jumlah 80 tersebut? Gitu kan? Karena kan karena kan masing-masing orang gitu kan di sini saya membaca 10, komite 5, gitu, orang tua 5, siswa 5, kemudian guru 5. Jadi dijumlahkan menjadi 80 kali 80 itu udah dalam bilangan 10 bulan. Seperti itu. Ya, kemudian puisi juga berarti 1 orang menulis puisi 4, berarti dalam 1 lembaga tersebut yang mengikuti tantangan tinggal dikalikan 4 dikali 9. Begitu, ini maksudnya jumlah ini ya. Jadi bukan berarti saya harus menulis puisi 36, katanya 4. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, katanya 4 gitu. Itu kok 36? Iya, karena peserta di kelompok itu ada 9 gitu. Kemudian bagaimana kalau pesertanya nih ada seperti di kategori D, di kategori D gitu kan, seperti kategori itu berapa orang, 30 orang, berarti berarti posisinya ada berapa, tinggal dikalikan saja. Begitu Bapak dan Ibu cara membaca jumlah tagihannya ya, cara membaca jumlah tagihannya ya. Di sini saya ulang, ini adalah tagihan secara umumnya ya, tetapi bisa jatuh berbeda ketika sudah di jalan untuk orang tua, untuk komite hanya 5 saja. Seperti itu. Begitu cara membacanya ya. Jadi 1 tagihan untuk perorangan dikalikan 9, dikalikan sejumlah banyak anggota yang mengikuti tantangan berdasarkan paket lembaga Bapak dan Ibu. Seperti itu untuk jumlah tantangan ya, tagihan. Nah ini ada juga untuk saja seperti itu ya, cara membaca. Contohkan tadi, karena nanti saya akan lebih banyak tanya jawab ya, karena mudah-mudahan sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian sama juga untuk peserta dari unsur GLS dan SLB, begitu. Buku yang harus dibaca, berapa resume yang harus dibuat, gitu, berapa berapa diorama yang harus dibuat, begitu kan, seperti itu ya. Oke. Kemudian video kegiatan literasi ya, ini yang seperti ini berarti udah tagihan kelembagaan. Begitupun untuk GLM dan GL, semua cara membaca tagihannya sama ya. Mohon dilihat ya per kolom
ya, ini unsur, kemudian ini tagihannya. Kalau yang ini nomor ya. Kemudian ketika dijumlah maka semuanya akan seperti ini, ya, seperti itu. Kemudian untuk RTL nanti bisa dibaca ya Bapak dan Ibu rencana tindak lanjut yang akan menjadi tagihan kita untuk semua peserta, baik dari unsur perorangan maupun kelompok kita itu dari GLS, GLM atau GLK. Di sini sudah dicontohkan. Artinya rencana tindak lanjut tahapan-tahapan yang akan Bapak Ibu lalui dalam memenuhi tantangan ini. Tentunya tujuannya untuk lolos mengikuti tantangan. Ya, tanggal berapa, jam berapa Bapak atau Ibu harus membaca. Satu buku itu untuk SD minimal 25 halaman, itu targetnya berapa hari untuk selesai dibacanya. Untuk SMP 50 halaman minimal. Untuk SMA 100 halaman minimal, SMA SMK. Untuk guru pengawas kepala sekolah itu 100 halaman minimal. Kemudian untuk ayah, untuk bunda 100, begitu ya, seperti itu. Kemudian ini untuk RTL ini contohnya saja, tim kami ya hanya mencontohkan satu saja. Misalnya saya contohkan yang lain. Hari ini Bapak dan Ibu mengikuti technical meeting ya kegiatannya. Kemudian uraian kegiatannya menyimak apa? Tadi menyimak yang pertama Pak Catur gitu memotivasi tentang gerakan literasi. Kemudian Ibu Zulia memotivasi kita juga. Kemudian saya sendiri menyampaikan paparan terkait petunjuk teknis pelaksanaan tantangan. Nah, kemudian kriterianya bahwa Bapak atau Ibu Ananda, saudara-saudari memahami satu tentang tagihan tantangan tersebut seperti itu ya. Nah, setelah memahami tagihan dan jenis-jenisnya, nah ya seperti ini. Ini dia Bapak dan Ibu, ini diorama. Nah, ini maksudnya tempat T itu yang di tabel itu T itu maksudnya ini satu, angkanya itu maksudnya ini satu. Nah, kemudian ini dioramanya. Nah, ini diorama ini berbentuk bendera, berbentuk burung, berbentuk bunga, berbentuk ikan. Nah, ini di sini tidak hanya sekedar bentuk bendera, tetapi di belakangnya atau oleh di depannya ini ada identitas buku yang telah dibaca. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Hari seperti saya sampaikan, misalnya nanti saya di sini menulis manusia setengah salmon, Raditya Dika, kemudian URL-nya ini, kemudian misalnya ada webpage yang dibaca karena kan sekarang sulit untuk sekolah mengambil bukunya seperti itu, atau misalnya cari e-book yang lain, atau misalnya ambil aplikasi Candil, atau misalnya kalau di Kabupaten Bogor itu ada IKAP ya, bisa di situ membaca. Nah, ini maksudnya diorama. Jadi walaupun kita paham sama bahwa diorama itu seperti definisinya ada alur, ada ceritanya sampai malam dan sebagainya gitu, walau dalam berbentuk simbol-simbol atau patung-patung, tetapi untuk jalan garis kita sepakati bersama dioramanya bisa berbentuk ini saja seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini pada Ibu contoh review ya. Ya, dalam membuat review juga sertakan identitas buku. Identitas buku itu satu, saya ulang, judul buku, kedua penulis, ya, ketiga penerbit, keempat tahun terbit, terakhir bisa kota terbit. Ya, kalau di dalam pembelajaran penulisan pustaka, daftar pustaka gitu kan, anak SMP SMA mengenal dengan istilah nakajutema ya untuk para guru bahasa Indonesia ya. Nah, ini boleh dibuat dalam tulisan tangan, kemudian difoto atau di scan ya, boleh juga ditik ya, ini untuk resume ya, boleh ditik. Nah ini konsepnya AIH ya. Nah ini juga diketik ya, kalau ini ditulis tangan tapi di di foto,
Kemudian ini juga tulis tangan AI gitu ya. Nah ini di tik gitu kan, seperti boleh dicantumkan gambar bukunya gitu kan. Ini kita akan lebih mengapresiasi para penulis buku ya. Semoga saja buku-buku yang dibaca itulah buku-buku yang dibaca untuk tantangan ini di buku-buku yang ditulis oleh Bapak dan Ibu guru, para pengawas dan kepala sekolah yang ada di Jawa Barat gitu ya, seperti itu. Kemudian menulis puisi. Nah, ini ya. Ini menulis puisi, jangan lupa di dalam badan penulisan puisi gitu kan ada nama penulisnya. Seperti tapi ketika puisi ini akan akan dijadikan Halo Bunda, ada suaranya Bun. Bentar. Halo Bunda, jaringan kayaknya. Mas Sahri, ada suaranya ya Pak Davis? Bunda Susi. Jaringan kayaknya Bu, jaringannya. Ya, jaringan kayaknya ya Bu Susinya. Dari suaranya. Yang telah dibuat oleh sebentar, ada satu lagi yang belum termuat di sini ya, itu Salindia membumikan literasi, itu ada jadwal upload di situ. Ya, jadi kita sekarang technical meeting tanggal 3 sampai tanggal 7 itu adalah membaca dan membuat resume ya. Nanti mohon dilihat lagi itu jadwal upload. Kemudian ada jadwal diklatnya. Nah, jadwal diklat. Sering tanya ini bagaimana anak-anak ini. Nah, silakan anak-anak ikutkan ya peserta didik kita atau anak-anak kita ikut diklat yang memang berkaitan materinya dengan pemenuhan tantangan ini. Seperti itu ya. Itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu para peserta seluruhnya akan, nah ini dia jadwal Oke, sebentar. Akan dibagikan lembar konfirmasi ya, karena tim admin kami hanya menerima misalnya kalau untuk dari kategori GLS, GLM, GLK itu hanya nama tunggal. Tapi nanti untuk konfirmasi kami akan menyertakan data-data seperti ini, tapi nantinya tidak melalui tautan ya, karena banyak permintaan apa-apa Bu jangan melalui tautan karena tidak semuanya gitu kan bisa mengupdate-nya. Jadi nanti ini berbentuk file saja, tapi setelah diisi harus dikirim ulang ke email yang sudah ditunjuk di setiap form ini. Apa yang dibutuhkan di form ini untuk perseorangan, datanya, kemudian ini untuk GLS, datanya, nama-nama anak-anaknya, kepala sekolahnya, pengawasnya yang ikut komite dan lain sebagainya. Ya, nanti minta diisi sebagai bagian dari lembar konfirmasi. Mungkin itu saja Bu Ai. Jadi untuk petunjuk teknis para peserta pelopor ini, tantangan GLN Garlis ini, materi yang ini tulis dan materi membumikan literasi yang ditulis oleh Ibu Ketum kita ya, nanti dua petunjuknya. Jadi tidak saya sertakan di sini, ingat waktu yang terbatas. Begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Disilahkan dikelola pertanyaannya seperti apa. Untuk sementara saya akhiri dulu paparannya dan nanti insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan sudah banyak tuh Susi ini. Ya, silakan. Satu-satu. Bunda ya.
Ya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas pertanyaan ini dari beberapa orang, tapi di antaranya saya sudah menuliskan pertanyaan supaya tidak kesana kesini itu ya Bu ya. Saya tuliskan beberapa di sini. Barangkali pertanyaannya di termin-termin saja Bu ya Bu ya. Silakan. Ya. Dari Bu Preti ini. Pertanyaannya, membuat antologi boleh tidak kalau dalam bentuk file atau harus dicetak, katanya Bu ya, itu untuk antologi. Kemudian juga mengenai sini, oh ya, ada kakak-anak sudah masuk grup Telegram ya Bu, dan kemudian mereka sudah ada yang masuk ke review buku ketiga katanya Bu. Nah itu bagaimana? Kalau tidak salah Ibu tadi itu tagihannya bulanan ya Bu ya, tapi bisa diperjelas lagi oleh Ibu. Ternyata anak-anak sudah walaupun belum memulai, tapi ternyata sudah ada yang membuat review buku ketiga katanya Bu ya. Betul. Bisa dipahami Bu? Ya, bisa. Ya, baik. Saya yang ke-1 terkait antologi. Oke, baik. Lagi ya tiga ya Bu ya. Untuk ini yang barangkali perlu penjelasan lebih ini lagi oleh Ibu mengenai diklat penggerak yang dulu sudah kita ikuti untuk para penggerak dari kota kabupaten. Mereka kan tidak bisa masuk ke peserta lembaga ya Bu ya, tapi masuk ke peserta perseorangan. Nah, apakah benar sudah secara otomatis terdaftar langsung sebagai peserta perorangan gitu Bu? Mungkin ini ditanyakan lagi. Itu aja dulu Bu, tiga pertanyaannya. Silakan Bu. Baik, pertanyaan pertama tentang buku antologi ya. Kemudian pertanyaan kedua, mohon maaf tadi tentang review anak-anak. Kemudian ya. Baik, alhamdulillah. Untuk buku antologi, apakah harus dicetak gitu kan? Tentu. Seperti itu, tentu harus dicetak, akan tetapi nanti para peserta mengirimnya ke GLN Garelis dalam bentuk draft. Nanti GLN Garelis yang akan mengatur kepada penerbit mana ya buku itu dikirim untuk dicetak, bukan ditanggung oleh Garelis. Seperti itu, tetapi ditanggung oleh masing-masing peserta tantangan, baik itu kelembagaan ya, dalam hal ini misalnya GLS dari mulai PAUD ya sampai dengan SMK, kemudian baik oleh perseorangan maupun oleh keluarga. Seperti itu ya. Tentunya nanti di diklat akan ada penjelasan gitu kan, syarat penerbitan buku itu, satu buku itu berapa lembar, berarti sudah dihitung berapa karya begitu ya, seperti itu ya. Itu untuk buku antologi. Kemudian untuk anak-anak dari unsur siswa yang ada di grup pelopor Telegram. Nah, ini ada dari simpang siuran ya, sudah ada 1000 bahkan 1200 dengan para gurunya gitu kan, seperti itu. Jadi begini, ketika mendaftar itu seharusnya cukup perwakilannya saja yang mendaftar, dan masuk ke grup pelopor pun perwakilannya saja. Nanti perwakilannya itulah gitu ya, yang ada di grup pelopor, siswa, guru, kapsek gitu, yang akan melanjutkan informasi dari Garelis, seperti itu. Nah, yang terjadi Bu Ai dan Bapak Ibu pelopor, itu semua siswa masuk, saya kan bingung ya, 1000 anak hadir di sana. Di sana mereka ragam usia. Bagaimana caranya agar mereka terhindar dari chat-chat yang tidak diinginkan, ya,
misalnya nih, lagi ngapain, udah mandi dong. Nah, itu kan itu khawatir gitu kan. Akhirnya gitu, anak-anakku sayang, kita berlatih membaca buku ya, pemanasan nih. Karena saya juga mendapat amanah nih dari koordinator GLS. Itu sekarang sudah dari Bunda Nani dari Kabupaten Bogor. Bunda Susi itu sudah banyak anak-anak yang berdatangan di grup pelopor gitu kan. Mau diapakan mereka? Iya, banyak juga ya pada saat itu 500 anak. Nah, untuk menghindari itu maka kami stimulasi, ayo nak latihan membaca gitu kan. Ayo nak, sudah membaca, ayo kita mereview. Maka saya lihat satu persatu kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya munculkan identitas bukunya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir buku keempat yang akan direview. Apakah itu mencuri start? Tidak. Itu mereka sudah melakukan persiapan. Mereka begitu gercep gitu kan menerima tantangan itu, Masya Allah. Makanya saya semangat, makanya saya sangat bangga dengan mereka. Dan sebetulnya esok itu akan saya bubarkan di grup sana itu, tapi sedihnya minta ampun gitu ya. Akan saya kembalikan kepada tim literasinya, kepada Bapak Ibu gurunya, dan cukup Bapak Ibu gurunya aja yang ada di sana. Kecuali kalau memang anak-anak itu adalah memang peserta perseorangan, gitu. Kalau peserta perseorangan kan Ananda kan tidak ada yang mewakili gitu kan. Seperti itu. Bahkan hari ini pun banyak beberapa yang izin Bunda Susi, hari ini aku ada ujian online PTS belum selesai ya. Berarti saya harus memprivat nih. Nanti malam harus memprivat mereka yang tidak bisa hadir. Ya begitulah kalau udah berhadapan dengan Anda, semuanya akan serba sayang gitu kan ya, seperti jadi tidak mencuri start, tetapi lebih mempersiapkan, menyelamatkan chat-chat yang tidak diinginkan gitu ya di grup peserta pokok dari unsur siswa gitu. Bu Ai yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi mohon diulang tentang ini Bunda, guru-guru tim penggerak yang sudah mengikuti diklat, otomatis terdaftar sebagai peserta tantangan harus daftar ulang. Karena peserta tantangan ini akan mendapatkan kartu, di mana kartu itu akan memunculkan nomor ya, otomatis Pak penggerak perintis harus melakukan daftar ulang seperti itu. Memang diberikan hak istimewa ya oleh Ibu Ketum, tidak harus membayar lagi karena sudah mengikuti diklat penggerak dan perintis seperti itu. Silahkan diupload lagi bukti transfernya. Kalau tidak ada, gimana kan buktinya kan mudah aus tintanya. Silahkan upload saja sertifikatnya. Nah, tetapi harus ada prioritas nih. Jangan sampai berdiri di dua kategori, ya kategori perseorangan ya di kategori kelembagaan seperti itu. Jadi harus pilih salah satu gitu. Berarti kalau kita mengambil kelembagaan ya sudah tidak ada hak istimewa lagi. Bahkan ada yang ingin memotong dari 220 jadi 120 karena kan udah dikurangi saya 100, tidak seperti itu hitungannya ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu para peserta ya. Ada lagi Bu yang keempat kalau tidak salah. Ini banyak Ibu cuman di mana alamat link untuk mengirimkan tagihan tantangan katanya Bu. Oke. Baik, linknya begini. Esok kita akan diklat pelopor pertama. Kalau tidak salah yang mengisinya adalah dari Diskusiga, kemudian dari Bunda Yulia sendiri, dari Ibu Ketum, kemudian dari Pak Eli, gitu kan sebagai untuk materi penelitian literasi. Nanti di tanggal 7 ada itu Boyka akan mengisi bagaimana teknik mengupload. Nah nanti di situ akan dibagikan insya Allah user ID-nya. Oleh karena itu mohon maaf melalui forum ini Bapak dan Ibu, kami bisa memberikan rekap peserta yang mengikuti karena apa? Ternyata walaupun mereka sudah ada di grup pelopor, baik unsur guru, kepsek, kemudian komite gitu, TB, ternyata mereka ada juga yang belum mendaftar mengirimkan biaya pendaftarannya. Jadi ketika kami share data input gitu kan, kok saya tidak ada, terus saya tanya sudah daftar belum. Nah jadi makanya disinilah kenapa saat
seakan-akan rekap itu sulit ya, karena memang begitu, karena memang walaupun ada entah bocor link dari mana gitu kan, memang prosedurnya kan ketika sudah mentransfer itu setelah submit itu ada alamat Telegram ya, grup Telegram di mana kita harus bergabung gitu kan, harusnya seperti, tapi ini banyak yang menanyakan entah seperti apa, makanya kita tunggu, mohon doanya para admin semalam juga sampai jam 00 bekerja keras merekap pendaftaran baru gitu, karena tidak semua bisa melakukan pendaftaran melalui link, kami sajikan juga melalui manual seperti itu Bu Ai. Ya, Bu, ini ada sebentar ketinggalan tadi tentang yang sudah diklat, karena tadinya dikatakan daftar otomatis langsung, tetapi tidak ada daftar ulang. Gimana? Apakah kemarin kan terakhir ya penutupan pendaftaran, apakah bisa begitu pendaftaran lagi daftar ulang? Silahkan melalui manual saja. Kalau perorangan ada Ibu Ika Dahlia yang siap menerima ya, seperti jadi lebih cepat begitu ya. Oke, itu untuk perorangan ya. Apa untuk ya? Ada lagi? Ada Bu, ini tentang diorama tadi kan dijelaskan. Betul. Laporannya apakah di foto atau bagaimana itu melaporkannya gitu. Terus dua ya Bu ini sekaligus. Untuk resume, apakah ada syarat karakternya, berapa karakter kalau di sini katanya di buku ada kalau halaman berapa lembar berapa halaman untuk review buku Oke, baik. GLN Garlis itu penyelenggara tantangan yang luar biasa, memberikan kemudahan Bu Ai. Jadi kalau untuk diorama ya jelas lah gitu kan, istilahnya memang kita ingin semuanya terpampang nyata. Kalau memang untuk awal-awal pelaporan pertama boleh difoto, jadi ingin lihat gitu kan berapa diorama yang sudah dibuat, berapa tangkai yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut, baik sekolah, komunitas maupun keluarga gitu kan. Akan tetapi nanti tidak menutup kemungkinan tim monitoring dan evaluasi akan datang ke sekolah-sekolah seperti itu. Iya, harus ada, betul, harus diinventarisir ya. Bahkan nanti kami juga akan melihat bagaimana cipta kondisinya di sana, apakah ada banner-banner girlis gitu kan ya, penyelenggara tantangan, nanti kami akan lihat juga seperti itu. Nanti tunggu kedatangan kami, insya Allah mudah-mudahan corona segera berlalu sehingga kami bisa bersuara gitu ya. Dari chat room dari Ibu Nur Aprilanti dari SD Firdaus bertanya, beliau di jenjang SD, jenis tantangan program sekolah dan kategori SD apakah akan disamakan dengan mengenai tantangan cerpen, carpon, jadi tadi dari jelas kayaknya sama bunda ya. Iya, sudah dijelas, tinggal dibaca ya. Jadi ambil aja bunda. Iya. Program mendongeng, apakah dari buku dongeng yang sudah ada atau bisa? Iya, sudah dijelaskan. Ya, silakan Bud. Silakan buku dongeng yang sudah ada, improvisasi boleh gitu kan, atau misalnya mendongeng dari naskah yang diciptakan sendiri atau diciptakan oleh guru, silahkan saja begitu ya, bebas ya. Kemudian untuk jumlah karakter ya, untuk jumlah karakter mereview gitu kan ya, bebas, akan tetapi gitu ya, yang namanya mereview atau meresum, saya tidak pernah melihat berlembar-lembar Bu Ai kan ya, seperti itu ya, karena memang kita juga mempunyai berangkat dari jumlah minimal halaman gitu ya, seperti itu. Tetapi sebanyak-banyaknya mungkin buku yang bacanya sangat tebal begitu ya, kalau sampai menyampaikan alasannya juga butuh satu lembar dengan misalnya dengan 500 karakter misalnya atau misalnya 750 karakter
untuk misalnya 4 gitu kan ya, seperti itu ya disilahkan saja gitu, tapi itu sampai dengan artikel ya atau opini gitu, seperti itu ya. Iya disilahkan saja gitu ya. Tapi jangan memindahkan teks resume gitu, nanti ada tim penilaian media nih ya, penelitian literasi juga ada ya, ada bagian media juga Pak Sari dan kawan-kawan ya. Iya seperti itu. Terus ini tuh ada mungkin karena di sini masih ada yang belum jelas, ibu bisa menghitungkan juknisnya ya, ya. Juknis. Iya, nanti juknisnya akan dikirim. Iya. Terus ini untuk diklat yang pertama, teknisnya bagaimana katanya Bu? Ini dari apa nih? Teknis gimana? Iya. Esok diklat kita mulai jam 8 dan berakhir insya Allah sampai jam 11.30, dan ada 3 pemateri yang akan berbicara esok, yaitu tadi dari diskusi ya, dari Ibu Ketua Umum dan dari dari di bidang penelitian literasi. Nah itu tentunya gitu kan, kalau saya membaca sebaiknya anak-anak tidak diikutkan dulu gitu. Kalau esok mereka punya jadwal susulan PPS dan perwakilan saja, tetapi kalau misalnya untuk yang memiliki tagihan 8 itu harus mulai dari esok, khawatir ke depannya ada kendala gitu ya. Yang memiliki tagihan 8 ya, itu harus mulai dari esok, tidak boleh diwakilkan Bu gitu. Dan esok kita pakai iya betul. Esok kita harus pakai Webex ya. Jadi ini semuanya tidak hadir. Banyak yang chat ke saya baik dari WA maupun Telegram tidak bisa hadir gitu kan. Ini juga harus saat ini bagaimana nih privat technical team-nya gitu kan. Seperti itu. Ya, begitu. Besok itu siswanya, kalau yang lembaga siswanya tidak bisa. Terus yang guru apa berarti harus semua ya Bun ya? Guru orang tua harus semua, karena kan 8 punya tagihannya gitu kan, khawatir ke depan ada kendala gitu kan, seperti karena kan kita 9 kan, yang 9 paket lagi kan. Nah, kalau misalkan esok kita hadir, khawatir gitu ya tidak lolos tantangan begitu ya. Ya, coba lagi ini. Ya. Masih ada waktu nggak ini? Ada waktu tidak? Masih ada waktu 30 menit lagi Bu, 16.30 ada waktu ya, 16.30. Kita lihat yang recent yang Bu ya, ini dari disilakan siapa ya, Pak Ucu Sudrajat, Bapak atau Ibu ya, angkat tangan. Gimana nih Pak Davis, teknisnya beliau suaranya bisa dibuka. Halo Pak Davis. Mic-nya Pak Davis belum dibuka itu. Yang recent. Mic-nya belum dibuka Pak Davis. Recent bisa difasilitasi. Halo Pak Davis, dengar saya? Nggak keluar suaranya Pak. Nah. Ini yang recent bisa difasilitasi pertanyaannya? Bisa nggak? Atau chatroom saja? Ya. Oke. Saya beri kesempatan kepada Ibu Kris. Adakah Bu Kris? Yang sudah saya buka Pak Eng, silakan Pak Eng. Ada Pak Eng, boleh. Yang sudah dibuka Pak Eng. Ada Pak Eng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ibu Susi, Ibu Ari, Pak Catur dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Hanya sedikit yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan diklat yang jumlahnya minimal 7 kali. Saya kan jujur aja baru dikasih tahu hal ini oleh
ketua kelompok ya. Terus saya bahwa kita ikut, saya bilang, saya dorong kita ikut, harus kita ikut. Hanya ada beberapa teknis yang belum saya pahami terkait syarat yang untuk kepala sekolah itu 8 kali. Ini di syaratnya bagaimana prosedur yang harus saya tempuh, Bu, begitu. Barangkali saja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, tentang diklat. Oh iya, diklat itu kita sudah jadwalkan ada 9 kali sampai dengan 10 bulan depan. Berarti diklat pertama esok tanggal 3 ya. Kemudian setiap hari Sabtu diklat itu diselenggarakannya setiap hari Sabtu. Dari mulai pukul 8 sampai 11.30 seperti itu. Dan nanti akan kembali saya share berbarengan dengan Buksis ini PPT yang ada ini apa namanya jadwal diklat seperti itu. Nanti dipisahkan dalam bentuk file ya, tidak dalam bentuk PPT ya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Ibu Bapak Seri Sagita. Yang sudah dibuka ya. David siapa Pak David? Gunayara Jasmine. Adakah? David suaranya belum ada. Bu Nayara Jasmine. Nayara Jasmine ada? Halo Ibu. Tidak ada. Silakan. Yang lain Pak Dapi silakan. Siapa yang mau dibuka? Ibu Sri. Ibu Trianti Abdul Rahman. Ibu Trianti silakan. Halo. Assalamualaikum Ibu, sudah angkat tangan ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya Bu, Bunda Susi menanya untuk penulisan antologi ya Bun. Antologi itu kan dari banyak cerita ya, beberapa kumpulan cerita. Betul. Ya, betul. Apakah misalnya kita mau ikut keluarga itu bisa penulisnya dari tempat lain tetapi atau dari orang lain yang di luar peserta, tapi memang ada juga tulisan peserta di situ atau memang cuma tulisan peserta semuanya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya Bunda tadi sepertinya terima kasih. Iya, apa namanya? Sepertinya apa namanya dari unsur GLK ya, Bunda? Iya, dari GLK ya, kalau nggak salah. Iya, Bunda sayang sekali ini kan tantangan. Bunda ini kan tantangan. Jadi penulisnya adalah dari keluarga Bunda sendiri, gitu, seperti itu. Ya, jadi apa namanya penulis tidak boleh dari luar. Mungkin kalau boleh saya sarankan Bunda yang apa namanya yang simpel saja, misalnya puisi gitu kan, seperti itu. Minimal kan kita bisa membuat buku itu 60 lembar ya isinya gitu kan, seperti itu. Ya 120-130 puisi, insya Allah Bunda semangat 10 bulan ke depan pasti Bunda bisa. Karena puisi bisa. Ya Bunda begitu ya. Harus kasih iya. Siapa yang mau dibuka? Ada Pak Ayu Mistono, ada Bu Susi. Siapa ya? Pak Ayi Mistono. Silakan. Silakan Pak Ayi. Halo Pak Ayi. Pak Ayi Mistono adakah? Ini sudah angkat tangan, dipersilakan. Rezekinya Pak Ayi dipersilakan. Keburu disamarkan.
Nggak ada kayaknya Bu. Nggak ada, oke. Nanti aja. Bu Yusi, adakah Bu Yusi? Ibu Yusi, silakan Bu. Ya, Bu Yusi Sri Mulyani, silakan Bu Yusi. Halo. Assalamualaikum Bu Yusi. Sudah angkat tangan Bu Yusi. Rezekinya yang diambil. Jika memang tidak ada yang raise hand, ada yang dari chat nih Bunda. Mudah-mudahan bisa mewakili karena banyak yang baru juga, yang baru menyimak, yang baru mendapat kabar. Ini dari SDN Percobaan Cileunyi Kabupaten Bandung. Katanya mengikuti paket A yang 9 orang, bagaimana alur dan langkah-langkah mengikuti GL Gadis secara spesifik dari mulai mendaftar sampai selesai, ya begitu. Terima kasih sudah mendaftar di paket A, ya Bapak atau Ibu nih, ya. Oh Ibu Iis ya. Terima kasih ya Bu Iis sudah mendaftar gitu. Kemudian langkah yang Ibu lakukan sudah tepat hari ini mengikuti technical meeting ya. Kemudian esok Ibu mengikuti diklat pertama. Akan tetapi karena esok materinya itu untuk guru pengelola gitu kan, untuk orang tua gitu. Jadi siswa tidak ikut tidak mengapa gitu ya. Nah setelah itu gitu Ibu mengkondisikan tim Ibu untuk membaca. Ya, karena apa? Karena di rentang tanggal 3 dan tanggal 7 itu harus sudah ada buku yang sudah dibaca dan yang sudah diresume. Seperti itu. Nanti jadwal uploadnya akan disampaikan oleh Pak Boyke X karena itu berkaitan dengan user ID dari masing-masing peserta itu. Terus itu Ibu lakukan, kemudian baca kembali nanti juknis yang akan kami bagikan. Juknis dalam bentuk apa? Yaitu lihat tagihannya. Ya, lihat tagihannya tadi saya sudah jelaskan gitu kan. Kalau untuk guru kepala sekolah mengikuti diklat berapa kali, anak berapa kali, membaca juga, kemudian membuat resume, kemudian membuat diorama, kemudian di situ dibaca lagi buku tagihan-tagihannya seperti itu. Jadi tagihannya kolom-kolom ya. Jadi ada tagihan individu, ada tagihan kelompok atau kelembagaan. Seperti itu Bu Iis dari Cileunyi. Ya. Ibu dari Bu Dewi Alfabet Kota Tasik, kota. Ibu tadi menyebutkan kategori PAUD hanya diikuti oleh pengawas dan guru. Apakah menjadi tim? Kalau dulu disebutkan tim itu kapsep, guru, ortu katanya Bu. Jadi yang mana yang benar? Silakan Bunda. Di juknis tadi saya baik di juknis tadi kita akan sesuai dengan juknis ya Bapak dan Ibu. Nah di sini saya akan buka lagi, khawatir ya untuk PAUD memang siswanya tidak dilibatkan. Jadi yang dilibatkan hanya untuk paket A gitu kan, itu kepala sekolah, orang tua dan guru begitu ya. Jumlahnya adalah 3 orang PAUD. Kemudian untuk paket B PAUD itu jumlahnya 5 orang, terdiri dari unsur 1 kepala sekolah, wakasek atau tim literasi, kemudian 1 orang tua siswa, kemudian 3 orang guru. Seperti itu Bu. Tidak ada pengawas ya Bu? Ya. Tanpa pengawas Tidak ada. Mohon maaf. Iya, tidak ada. Iya. Jadi dilihat lagi di juknis ya, mohon. Mohon maaf ya. Iya. Ini Bu, ada peserta nih Bu yang baru gabung. Ada lagi dari Liana Esam. Iya, yang baru gabung. Kita baru gabung seperti saya. Mohon info lebih jelas mulainya kapan, untuk pembayarannya bagaimana gitu. Ini sepertinya ya baru ya Bu ya, baru ada info kayaknya ini sosialisasinya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, itu ya pertanyaannya ya Bu Aya. Iya.
Ya, ya, terima kasih sudah hadir di technical meeting ini. Tapi nanti setelah ini segera melakukan transfer, ya. Boleh nanti melakukan transfer. Boleh nanti langsung chat saya, nanti akan diarahkan ke admin. Tapi tentukan ibu akan akan masuk ke kategori paket atau perorangan. Seperti itu, akan masuk ke kategori GLS gitu kan, kelembagaan atau perorangan. Nanti kalaupun misalnya GLS gitu akan mengambil paket apa, mungkin ini tertinggal ya Bu ya, nanti kita akan berikan informasi seperti itu. Nanti boleh chat saya di Japrik gitu ya. Ini ada pertanyaan tentang diklat mulainya kapan? Ini sudah jawab dari tadi ya Bun ya. Besok mulainya sudah Oktober. Itu tadi siapa ya? Ya, untuk resume bertanya bolehkah difoto dengan orangnya atau fotonya sedang memegang resume dan buku, katanya Bun. Bahasa ya atau gimana? Resumenya saja. Resumenya saja. Resumenya saja. Iya. Orangnya nanti saja di video kegiatan literasi ya. Iya. Masih ada ya Bun ya. Ini dari Bu Imas. Sebenarnya lihat Bu Imas dari SMP 2 Parongpong. Untuk penulisan artikel, pantun, puisi, cerpen dan carpon, apakah penulisannya ditulis tangan atau ditik? Begitu ya. Kalau untuk penulisan cerpen, carpon, artikel, kan nanti ada jumlah karakter ya yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti di diklat, gitu kan? Ya, ya seperti karena kasihan kalau ditulis nanti nggak bisa diambil, paling bisa di tip X gitu ya. Jadi diketik, gitu kan? Jadi nanti kalau misalnya di situ kan kebetulan kalau untuk anak SD ya, kalau untuk anak SD itu nggak ada tagihan. Kalau untuk anak SD tagihan cerpennya tidak ada ya, kalau tidak salah ya, gitu. Ada puisi, tapi nanti itu mohon dibantu ditikkan oleh tim literasi ya, gitu. Kalau untuk menjadi naskah buku gitu kan, seperti itu. Kalau memang ya. Satu lagi nih Bu, harus saya tegaskan ketika nanti antologi harus spesifik genrenya gitu. Mau fiksi, mau non fiksi gitu kan. Kalau misalkan mau diambil fiksi, kalau mau puisi, kalau mau cerpen, mau carpon ya carpon gitu. Jangan dicampur aduk semuanya, jangan jadi pembentaan antologi ya harus spesifik genrenya gitu ya. Ini banyak yang juga nih ke chat gitu kan. Selain di situ di HP juga ada. Iya, jadi gak dong. Jadi harus spesifik ya. Gitu ya. Baik. Kemudian ini ya satu diklat. Diklat dari lembaga beranggotakan 16 orang. Apakah bisa via satu akun disambungkan ke Infocus atau harus 16 akun katanya Bu? Ketika diklat besok. Alhamdulillah ini ada kekecualian ya di pesantren itu ya, tidak boleh anak memegang HP. Ya, jadi itu dinobar itu diperbolehkan, tapi untuk pengisian presensi nanti akan presensi karena akan nanti ada perhitungan gitu berapa kali ikut diklat, itu harus dilakukan oleh masing-masing, tidak boleh itu harus akun masing-masing ya, tidak boleh diwakilkan juga gitu. Seperti itu ada kekecualian ya untuk pesantren yang tidak membolehkan para santrinya memegang HP gitu. Itu memang kemarin juga sudah dilakukan DOI gitu. Iya ini Bun, untuk peserta diklat yang lembaga kemarin ketika pendaftaran hanya penanggung jawabnya saja, tapi identitas anggotanya kan belum ditulis tuh Bun. Gimana? Ya, nanti akan kami susulkan dengan data konfirmasi namanya. Nanti ada yang saya lihat ya, yang saya tadi share itu contohnya data konfirmasi untuk DLS dari SMPN apa, gitu kan? Seperti nanti itu diisi semua, nanti berikan lagi kepada admin gitu ya, seperti itu. Ya, yang tadi ya. Kalau
pertanyaan yang belum terbahas? Kita 4 menit lagi Bu Ayu, kita 4 menit lagi. Iya. Ya, ini Bun, untuk dongeng durasinya berapa menit? Mungkin ini teknis ya, ada nggak di teknis itu Bu? Ya, ya. Durasi Ya. dongeng. Apa namanya? Durasi dongeng ya. Nanti itu akan dipaparkan di materi ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi Iya, gitu. Ya. yang satu lagi aja ya, Pak Davis, bisa? Ya, satu lagi aja ya, dari Rio Adam, Ritonga ini. Di Juknis tertera memanfaatkan medsos, Instagram, dan Facebook. Yang saya tanyakan bagaimana prosedurnya melalui medsos tersebut. Gimana, Bun? Ya, tapi silakan untuk IG kan kalau untuk kalau yang nanti dikirim oleh kami majalah itu ada medsos GLN Garilis ya, ada FB-nya namanya GLN Garilis, kemudian IG-nya juga nanti di follow saja gitu, dan bahkan kami pun menyarankan gitu kegiatan-kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh para peserta tantangan, silahkan dikirim ke FB GLN Garilis. Seperti kan kita sedang membuat literasi di Jawa Barat, begitu kan ya. Boleh di-share juga di FB, di IG, gitu kan, seperti itu. Jadi di follow saja, gitu kan. Gitu. Boleh minta di like and subscribe misalnya ya, seperti itu boleh nanti untuk video-videonya. Barangkali pertanyaannya cukup, ada Fis? Cukup kita sih. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bunda Susi telah memberikan paparan yang sangat detail, luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, dalam tantangan Garilis Jabar ini secara tiap kategori nanti akan dibahas kembali, diulang kembali dalam diklat-diklat yang akan kami selenggarakan selama yang 9 kali itu. Jadi Bapak Ibu melalui Diklat Garilis Jabar ini tidak usah khawatir apa dan bagaimana secara teknisnya. Kami akan membagikan, men-sharekan juknisnya juga. Kemudian setiap tantangan, setiap kategori itu nanti akan ada dijelaskan lagi dalam setiap diklat-diklat yang akan kita selenggarakan selama 9 kali untuk 10 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan untuk selalu aktif berperan serta dalam mengikuti diklat-diklat yang kami selenggarakan di GLN Garilis Jabar ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak terakomodir pertanyaannya, yang resen dari tadi tidak bisa terakomodir, kemudian di room chat juga mohon maaf karena terbatas waktu. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, masih ada hal-hal yang tidak jelas, belum jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan melalui chatting, boleh melalui WA chat kepada kami, ataupun besok Bapak Ibu ketika diklat perwakilan dari tiap-tiap lembaga untuk Bapak Ibu punya orang tuanya barangkali besok diupayakan wajib hadir. Kecuali untuk para siswa itu karena tantangannya tidak terlalu banyak, 4 kalau tidak salah ya Bunda ya, 4 atau 5 kali ikut diklat. Jadi mohon Bapak Ibu selalu berperan serta untuk mengikuti program-program yang telah kami jadwalkan. Ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah pada acara technical meeting pada sore hari ini sudah bisa dilaksanakan paparan dari Bunda Yulia, Bunda Susi, demikian jelasnya. Tetapi kalaupun tidak masih ada kekurangan, masih belum paham, bisa dilanjutkan via chatting, WA ataupun alat komunikasi yang lain. Ada Fis, mohon maaf demikian Bapak Ibu sekalian. Saya selaku moderator Nitin Sumartini dari SMP Negeri 6 Tasikmalaya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bunda Yulia, Bunda Susi, mohon maaf atas segala kekurangan barangkali dalam mengantarkan rekan-rekan para peserta di technical meeting ini. Baiklah, saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kelemahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada host Pak Davis Pramudia. Silakan Pak Davis. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan teknikal meeting hari ini dicoba sekian. Untuk pertanyaan ataupun yang lainnya silakan nanti ditanyakan kepada admin-admin yang nanti ada di baik itu Telegram ataupun WhatsApp grup. Ya. Tetapi semua Tidak ada lagi yang disampaikan Pak. dipotong ini Oh iya, foto bersama. Bisa dibuka ininya, videonya. ya. Sebelum pada live bisa dibuka. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini di akhir kegiatan bisa dibuka videonya. Silakan Bapak Ibu. Sekarang nampak peserta yang tadi sekarang tinggal 500. Alhamdulillah kita akan foto bersama. Ada anak-anak, ada silakan banyak semua dibuka. Alhamdulillah. Iya, silakan foto bersama dulu katanya Bapak Ibu, anak-anak semua difoto. Ini bahwa kita sudah melakukan kegiatan. Ya belum foto. Pak David dari sana. Videonya kok belum bisa dibuka ya? Videonya baru saja sudah dibuka Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ada maaf. Semua bisa bisa dibuka ya. saya video Dari Ini sudah tampil ini dulu itu penting ini. Yang buka videonya mana? Ayo yang terbanyak. Cara semuanya ya. Semuanya aplikasi. Semuanya foto bukan? Bisa tuh ini. Terima kasih. Kaget ya? Mana Iya. Saya. Besok di dikat Bu Bapak semuanya adik-adik. ya.